Ini yang jelas, Ya, Bang Andi, ya, karena sudah sah beliau ini terpilih dan dilantik hari ini, ya. kita dengarkan kata sambutan dari Ketua DPC Kota Dumai, Bapak Sahat Huta Galung. Iya, baik. BBB NKRI. Baik, sebelum saya sampaikan pidato saya di siang hari ini, yang saya banggakan yang telah dilantik kita sebagai pimpinan pemuda Batak Bersatu Kota Dumai. Alangkah baiknya kita ucapkan dulu yel-yel kita. Nantinya saya ucapkan pemuda Batak Bersatu, mari kita sama-sama mengucapkan satu rasa, satu jiwa. Begitu juga saya sebutkan kembali NKRI, mari kita ucapkan harga matinya. Terima kasih. Pemuda Bersatu. Saya ulangi. Pemuda Bersatu. NKRI. Sekian. Terima kasih. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat berkumpul dan melaksanakan acara yang luar biasa ini. Izinkan kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kami. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu, Bapak Lambok Fernandos Siombing, SPD, yang dalam kesempatan berbahagia ini hadir di tengah-tengah kita bersama Sekretaris Jenderal Bapak Arnold Simamora, juga Bendara Umum Pusat kita Bapak Lintong Manurung, dan seluruh keluarga kita yang hadir bersama rombongan. Selanjutnya izinkan kami mengaturkan rasa hormat kami kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu selingkungan Provinsi Riau, karena kami yakin kebersamaan dan persatuan adalah kunci pokok untuk kita bisa berbuat bagi seluruh keluarga Batak khususnya dan berkontribusi bagi bangsa, negara maupun daerah kita masing-masing tentunya. Oleh karenanya, kehadiran kita semua keluarga Batak pada hari ini hendaknya menjadi bukti bahwa keberadaan kita adalah manfaat yang tak terhingga nilainya di mata Tuhan maupun bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Seterusnya dalam acara ini, kali ini kita telah hadir di tengah-tengah kita orang nomor 1 di Kota Dumai yang saat ini diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan informatika, teknologi, ekonomi, dan keuangan, Bapak Haji Fauzi Erijal SSOS MSI. Yang kami hormati juga kepada Bapak Pimpinan DPRD Kota Dumai beserta jajaran yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. DPRD merupakan penyambung lidah dan penyambung pikiran rakyat dengan adanya kepengurusan Pemuda Batak Bersatu ini. Banyak hal kiranya yang perlu kita lakukan ke depan agar terjalinnya komunikasi timbal balik dan bermanfaat bagi Kota Dumai khususnya. Selanjutnya yang kami hormati dan banggakan Lembaga Adat Melayu Kota Dumai yang diketuai oleh
Datuk Sri Syarudin Husin beserta seluruh pengurus maupun rombongan yang hadir. Tentunya kami menyadari akan makna dari sebuah filosofi di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Artinya, kami seluruh keluarga besar Batak Bersatu yang berkehidupan dan banyak juga yang telah beranak pinak di rumpun Melayu ini akan selalu menjaga norma-norma sosial dan adat, karena pada prinsipnya adat berlaku tentulah bertujuan untuk terwujudnya kebaikan sesama manusia dalam menjalani proses kehidupan dan kesehariannya. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang akan selalu berinteraksi dengan orang tentunya, kami mengucapkan rasa hormat kepada Kepala Kepolisian Resort Dumai beserta jajaran dan rombongan yang telah hadir dalam acara ini. Harapan kami tentunya sinergisitas antar kita ke depan diperlukan dan dapat bekerjasama dalam mengayomi serta mengawali masyarakat untuk berkehidupan yang rukun dan damai. Komando Distrik Militer 0320 Kota Dumai beserta jajaran yang hadir dalam kesempatan ini. Kiranya kehadiran kita di sini merupakan bentuk pengabdian kita semua terhadap negara dan masyarakat pastinya. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu Kota Dumai mengapresiasi setinggi-tingginya dengan rasa cinta yang amat mendalam kepada seluruh penasehat Pemuda Batak Bersatu, panitia beserta jajaran yang telah mengorbankan waktu. Acara kita ini dapat terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya, dan kepada seluruh pengurus PAC Pemuda Batak Bersatu Dumai dan kita semua, juga kepada seluruh keluarga Batak yang hadir dan telah bersupport kegiatan ini dalam segala hal hingga kita dapat berkumpul dan melangsungkan kegiatan mulia ini. Kami kepada seluruh tamu undangan yang hadir organisasi-organisasi Persatuan Keluarga Tapanuli Islam, GMBD, Gerakan Muda Batak Dumai, Karo, Simalungun, Papat, Toba, dan lain-lain. Serta selamat datang dan terima kasih atas kehadiran saudara kita yang tergabung dalam organisasi paguyuban lainnya seperti IKMR, Ikatan Keluarga Minang Riau, IPI, KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, IPSS, Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, terima kasih kami ucapkan kepada organisasi-organisasi masyarakat dan kepemudaan yang juga berkesempatan hadir pada acara pelantikan Pemuda Batak Bersatu Kota Dumai ini, serta seluruh tamu undangan yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Lanjutkan pidato ini, alangkah kita ulangi kembali yel-yel kita. PBB Pemuda Batak Bersatu atau yang disingkat dan dikenal dengan nama PBB, dimulai dengan sebuah peristiwa yang sangat sederhana, yaitu adanya satu perkumpulan kecil orang Batak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan dalam kesempatannya yang diawali melalui prinsip hidup setahi sapartanunan, satu rasa satu jiwa, maka organisasi kemasyarakatan Pemuda Batak Bersatu pun terbentuk pada tahun 2017 lalu, dan selanjutnya digagaslah konsep berorganisasi yang terarah dengan melahirkan visi yang dapat menjadi acuan
bagi pengurus di setiap jajarannya, yakni visi yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan orang Batak. Sesama orang Batak tentunya kita harus terus merajut persaudaraan sesama kita. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya mempererat tali persaudaraan. Bisa dengan cara saling berkunjung maupun saling menyapa sesama kita. Dan sebagai organisasi Pemuda Batak Bersatu Kota Dumai akan menciptakan langkah-langkah yang relevan dan berkesinambungan agar terwujudnya komunikasi yang terarah bagi keluarga Batak hingga visi yang pertama ini dapat terrealisasi dengan sebagainya. Sebagaimana mestinya. Kita juga haruslah mampu melihat keadaan saat ini. Kita semuanya tengah berada dalam keadaan yang siapapun tidak menginginkannya, yakni adanya sebuah wabah COVID-19 yang menuntut kita untuk mengikuti segala bentuk aturan yang berlaku saat ini, termasuk aturan-aturan yang dapat mengurangi intensitas hubungan fisik antara manusia. Namun kita tidaklah boleh untuk mempersempit pola kita untuk merajut tali persaudaraan ini. Banyak langkah tentunya yang perlu kita rancang agar komunikasi kita tetap bisa berjalan. Salah satunya bisa saja dengan memanfaatkan instrumen komunikasi elektronik, sehingga jangan sampai terputus komunikasi antar sesama kita meskipun pandemi ini belum berakhir. Visi kedua adalah menciptakan pemuda Batak Bersatu menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Penjabaran terhadap visi kedua ini lebih ditumpukan kepada personality bagi pemuda Batak itu sendiri. Pemuda Batak Bersatu harus memiliki kekuatan yang unggul dengan mengembangkan potensi-potensi dasar manusia dan kemampuan beradaptasi, komunikasi, serta profesionalitas dalam menjalankan profesi dan kegiatannya, kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun itu. Menyadari akan hal itu, tentunya kami selaku pengurus akan merumuskan agenda-agenda yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia, baik dalam sektor formal maupun non-formal, sehingga terbentuknya kepribadian yang mampu bersaing serta bertanggung jawab terhadap generasi bangsa, negara, dan juga wilayah dimanapun mereka berada. Visi yang terakhir atau visi yang ketiga adalah pemuda Batak Bersatu dapat menjadi sosial kontrol bagi negara dan menciptakan good government, pemerintahan yang baik bagi pejabat negara dimanapun mereka berada. Ketika visi yang kedua tidak mampu lagi terlaksanakan secara masif, tentunya tidaklah sulit untuk kita mewujudkan visi yang terakhir ini. Karena menjadi sosial kontrol haruslah dimulai dari diri kita sendiri untuk mampu menjadi pribadi yang mencerminkan kebaikan dan kemajuan. Oleh karena itu, peningkatan potensi dasar para kader yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu haruslah berjalan dengan baik, sehingga Pemuda Batak Bersatu memiliki kekuatan SDM yang dapat diterima dan bermanfaat bagi siapapun. Mulanya Bapak Ibu, PBB ini berdiri dari rumput bawah, tetapi sekarang sudah memiliki 4 dewan pimpinan daerah di luar negeri, seperti Malaysia, Amerika, Hong Kong, dan Singapura. Dan dengan semangat gotong royong dan kerja keras dan keluarga kita di kepengurusan pusat
kini PBB sudah hadir di 22 provinsi. Anggotanya pun sekarang sudah banyak dan semakin bertambah. Artinya, saat ini pemuda Batak harus menyadari bahwasanya kita ada di mana-mana dan tentunya akan banyak hal yang dapat kita wujudkan bersama. Dengan informasi dasar ini, tentu sudah saatnya kita membangun rumah ini menjadi tempat berlindung dan tempatnya orang Batak yang selalu berkomunikasi agar terwujudnya visi dari organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kota Dumai. Bapak Ibu serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, seiring perkembangan zaman dan kemajuan dalam sektor teknologi, sudah saatnya kita membuka pandangan kita bersama untuk melibatkan pemuda dalam setiap momentum pembangunan. Karena tidak dapat kita pungkiri, kecepatan arus komunikasi saat ini membuat pemuda memiliki ruang yang istimewa dalam merancang maupun menjadi kontrol bagi setiap langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan, dan pemuda Batak Bersatu tentunya harus siap mengambil bagian serta berperan secara kolektif di Dumai, khususnya untuk bersinergi bersama pemerintah Kota Dumai dalam membangun dan mewujudkan visi dan misi Kota Dumai ke depan. Ada yang menarik terkait orang Batak menurut hemat saya. Bapak Ibu, perlu kita ketahui orang Batak rata-rata memiliki identitas diri yang hampir sama, yakni jika berbicara mereka tegas dan lantang. Makanya minoritas profesional yang berhubungan dengan jasa komunikasi diisi oleh Batak, dan orang Batak ini kalau berkomitmen jelas, jika iya katakan iya, dan jika tidak katakan tidak. Oleh karenanya, pandai-pandailah kita dengan orang Batak, karena orang Batak rasanya peka dan romantik tentunya. Dan Pak Wali Kota ataupun yang mewakili ini tentunya sangat memahami bagaimana kultur dari masyarakat Batak, karena Pak Wali pernah tumbuh dan bergaul cukup erat bersama orang Batak. Oleh karena itu, pemuda Batak yang bergabung dalam Pemuda Batak Bersatu harusnya bersinergi bersama pemerintah Kota Dumai saat ini, dan Pak Wali atau mewakilinya mohon diperhatikan nilai ke depannya. Dalam kesempatan yang membanggakan kali ini, kami mengimbau kepada seluruh keluarga Batak yang ada di Kota Dumai untuk tidak lagi ada yang berjalan sendirian. Jangan lagi ada merasa kita sendirian. Percayalah saudaraku, dengan kehadiran keluarga kita dari pusat, provinsi, dan seluruh Kabupaten Seriau, menandakan bahwa kita harus menjaga rasa persaudaraan ini, dan kita harus mampu menjadi pribadi maupun organisasi yang banggakan. Di akhir sambutan ini, secara pribadi izinkan saya untuk mengucapkan rasa maaf kepada kita semua atas segala kekurangan yang ada, baik dari sisi acara maupun komunikasi yang ada. Jika adanya dalam penghormatan kami tidak ada yang tidak tersampaikan namanya dengan baik dan benar, maupun organisasinya yang tidak tersebutkan ataupun salah dalam redaksi bahasa yang saya keluarkan, kiranya untuk dimaafkan, karena saya sadar tak ada gading yang tak retak. Jika tak retak bukan gading namanya. Begitulah kiranya saya menggambarkan kita sebagai manusia
yang jauh dari kata sempurna. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada kita semua yang telah hadir dan bekerja sama secara moral maupun material hingga kita mampu menunjukkan kepada dunia bahwa di Kota Dumai yang telah berdiri dengan semangat kultural organisasi yang kita cintai ini yakin pemuda Batak Bersatu Kota Dumai ke depan sebagai seorang nakoda di dalam kepengurusan banyak PR yang harus kita kerjakan dan wujudkan bersama, karena kehadiran kita sesuai dengan visi dari PBB itu sendiri untuk selalu memupuk rasa persaudaraan dan menciptakan pemuda Batak sebagai agen of change atau agen perubahan yang siap menjadi pemimpin dimanapun berada, serta menjadi kader-kader bangsa yang berintegritas dan memiliki nilai sosial yang bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Tentunya saya tidak bisa berjalan sendirian, perlu support dan motivasi dan dari kita semua agar kepengurusan PBB Kota Dumai dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan singkat ini. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. PBB!